Untuk topik kali ini, we are going to have the title of starting to understand the details. Untuk topik-topik yang minggu-minggu kemarin itu saya sudah menjelaskan mengenai topics dan main idea of the paragraph or the text itu secara berulang-ulang ya. Sekarang kita itu akan masuk ke topik yang baru yaitu starting to understand the details, di mana kita itu berfokus kepada detail-details information dari sebuah teks. Mari kita mulai. Why do we have to know? Sebenarnya kenapa adik-adik melakukan reading? Nah, itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Untuk apa reading itu adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat poinnya ya. Ketika kita melakukan reading, kita itu pasti ya ingin mencari informasi mengenai sesuatu. Apakah informasi itu secara keseluruhan atau informasi itu secara details. Pada umumnya, informasi itu dicari secara details daripada secara keseluruhan, kecuali ketika kita ingin memberi atau mengambil sebuah kesimpulan dari teks yang kita baca. Nah, pada umumnya adik-adik melakukan gathering information itu pada umumnya adalah secara details. Nah, apa yang harus kita lakukan? Itu yang pertama, ketika kita ingin mengumpulkan informasi tersebut, kita harus mengetahui topik dari teks tersebut. Apakah topik itu sesuai dengan apa yang akan kita cari informasinya? Contohnya, jika adik-adik ingin mencari mengenai contohnya misalkan animal extinction, misalkan. Apakah adik-adik akan mencarinya di buku, misalkan buku geografi? Tidak mungkin ya. Nah, oleh karena itu, makanya kita harus tahu topic of the text. Makanya dari kemarin-kemarin saya mengajarkan kepada adik-adik kalau misalkan topik itu adalah sebuah hal yang penting. Jadi, ketika kita tahu topik, kita akan langsung mencari tahu, kita ingin membaca ini, misalkan. Lalu apa yang kita lakukan berikutnya? Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kalau misalkan teksnya itu short text, itu akan sangat mudah sekali ya. Kita akan mencari keywords dari yang kita inginkan. Contohnya yang tadi saya berikan itu adalah animal extinction. Kita akan fokus kepada animal extinction yang ada diceritakan oleh writer di dalam teks tersebut. Nah, tapi jika long text, bagaimana cara mencarinya? Misalkan long text-nya itu sekitar ada 10 paragraf yang harus kita baca. Nah, dari itulah makanya kita harus mengetahui main idea dari setiap paragraf tersebut. Makanya kemarin saya mengajarkan bagaimana caranya mencari main idea dari teks itu. Karena kenapa? Ketika kita mengetahui main idea, kita akan tahu secara gambaran keseluruhan apa yang dibicarakan oleh writer dalam sebuah paragraf. Dari setiap paragraf dalam sebuah teks itu kita akan tahu, oh ini writer di paragraf ini membicarakan ini, di paragraf selanjutnya writer membicarakan yang ini, gitu. Nah, kita akan langsung bertuju kepada, jika kita sudah tahu main idenya, kita akan langsung bertuju kepada apakah main idea itu cocok dengan keywords yang kita inginkan atau informasi yang kita ingin dapatkan. Kalau misalkan tidak, kita bisa skip. Makanya kita harus perlu tahu main idea dari sebuah teks tersebut. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, can we skip anything? Nah, seperti yang saya bilang barusan, jika memang informasi detail yang kita inginkan itu tidak ada dalam salah satu paragraf dari teks tersebut, kita akan skip paragraf tersebut. Nah, jadi kita hanya berfokus kepada keywords atau target information dari kita saja. Nah, makanya kita perlu tahu main idea dari setiap paragraf. Jadi bagaimana caranya? How do we find the target information? You have to know your keywords. Jadi apa yang sebenarnya ingin adik-adik cari? Apa yang sebenarnya ingin adik-adik kumpulkan informasinya mengenai topik tersebut? Nah, jika misalkan memang sudah dapat, you have to find the keywords in the text. Jadi apa keywordsnya? Adik harus temukan keywords tersebut di dalam teks itu untuk membaca secara cepat. Jika seandainya ketika adik mencari secara cepat tidak ada keywords yang ingin adik temukan itu, jadi adik-adik punya opsi lain, yaitu adalah dengan menemukan similar meaning dari keywords tersebut. Bagaimana itu? Kita akan lanjutkan.
Okay. Before you begin to read something, there is a question in your head. Oke ya, pasti akan ada pertanyaan di dalam benaknya adik-adik. Apa yang adik inginkan mengenai informasi tersebut? Contohnya, misalkan ketika adik-adik ingin mempunyai topik tentang animal extinction, apa yang ingin adik-adik ketahui? Apakah awal mulanya dari animal extinction tersebut atau cara pencegahannya? Nah, itulah yang dinamakan questions dari topik yang kita ingin cari tahu. Nah, questions itu sendiri tergantung kepada adik-adik sendiri. Informasi apa yang adik-adik ingin dapatkan. Nah, jadi you have to understand your own questions first. There is a question inside your head. Jadi itu harus di-form dulu atau dibentuk dulu supaya adik-adik tidak hanya membaca secara mengambang. Jadi harus punya tujuan ketika adik-adik membaca itu sehingga adik-adik membaca lebih cepat. Oke. Nah, kalau untuk topik dan main idea-nya sendiri itu kemarin kita sudah bahas ya. What is the subject of the question-nya? Itu cari tahu subjek dari discussion-nya itu apa. Misalkan writers-nya itu membicarakan intinya tentang apa dari teks tersebut. Nah, itu subjeknya. Nah, ketika kita membahas mengenai main idea itu adalah what is the writers going to talk about the subject. Jadi misalkan animal extinction tadi, apa yang ingin dibicarakan mengenai animal extinction itu, anggaplah animal extinction itu sebagai subjeknya dari teks tersebut. Apa yang ingin dibicarakan mengenai animal extinction itu, bisa saja writer itu akan membicarakan mengenai bagaimana cara pencegahan animal extinction. Nah, itulah yang dinamakan sebagai main idea. Apa yang ingin dibicarakan oleh si writer mengenai subjek dari teksnya gitu. Itu adalah topik dan main idea yang kemarin baru saja kita selesai pelajari ya. Bagaimana jika kita mempunyai pertanyaan itu adalah detail questions, bukan topik dan main idea lagi. Nah, ada dua poin yang bisa saya berikan untuk materi kali ini mengenai detail questions tersebut. Yang pertama itu adalah what is the essential point inside the text? Nah, you have to figure out the essential point inside the text. Nah, jika misalkan poin itu tidak ada atau tersembunyi, nah bagaimana tersembunyinya nanti kita akan bahas. Jika seandainya sekarang ini poin itu tersembunyi, misalkan kita akan menggunakan related to the main idea. Nah, bagaimana? Kita akan lanjutkan. Oke. Nah, essential point inside the text. Apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan essential point inside the text? Pertama, adik-adik harus mengerti dulu. You have to understand the question. Like I said before, when we read, we have question. Nah, what information do you want to get from the text? Apa itu yang sebenarnya ingin adik-adik dapatkan ketika adik-adik selesai membaca teks tersebut? Nah, itu yang harus dipahami dulu. Apa tujuan adik-adik membaca? Nah, ketika adik-adik sudah mempunyai pertanyaan tersebut, pasti adik-adik mempunyai keywords yang ingin dicari tahu kan ya. Nah, keywords-nya itulah yang harus dicari di dalam teks itu. Nah, search for the keywords or key point dari question itu di dalam teksnya. For example ya, ini kita mempunyai sebuah contohnya itu adalah what do we know about the size of bacteria? What do we know about the size of sea anemone? Ini ada sedikit salah ketik ya. Tapi tidak apa-apa, saya akan menyebutkannya kembali. What do we know about the size of sea anemone? Nah, apa kira-kira keywords dari pertanyaan tersebut? Yang adik harapkan ketika adik membaca teks ini adalah jawaban dari the size of the sea anemones tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan keywords-nya. Jawaban dari pertanyaan yang muncul ketika adik-adik akan membaca sebuah teks. Nah, itu disebut dengan keywords-nya. Size-nya. It's asking about the size of sea anemone. Keywords-nya itu adalah otomatis size or size of sea anemone. Oke. Lalu, what if we don't have the word size or size of sea anemone? Nah, tidak selalu ya di dalam teks tersebut ada kata
size atau size of sea anemones. Misalkan di dalam teks itu kita akan perlu mencari tahu mengenai size ini. Tapi bagaimana jika memang si writernya tidak menggunakan kata size atau size dari sea anemones tersebut atau ukurannya dari sea anemones tersebut? Lalu apakah question itu wrong? Apakah itu tidak termasuk dari questions yang benar kalau begitu? Not exactly ya. Kenapa? Karena questions itu dia bisa mempunyai berbagai makna. Nah, jika dia mempunyai berbagai makna, maka find the words in similar meaning. Nah, ini yang saya sebut tadi. Find the words in similar meaning. Jadi ketika kita sudah mempunyai keywords-nya dari teks, dari apa yang kita tanyakan itu, dari poin yang akan kita cari tahu itu, kita harus pegang keywords itu. Misalkan size atau size of sea anemones. Nah, we have to find the similar meaning. Nah, apa maksudnya find similar meaning? You have to find atau search words that have similar meaning to size. Jadi carilah kata-kata yang mirip artinya dengan size ini atau size of sea anemone ini. Kata-kata yang menggambarkan mengenai size ini. Oke, find the word about size ini coba ya. Sekarang kita cari tahu ya. Find the word about size in the example in the next slide. Mari kita coba praktis bagaimana kira-kira adik-adik bisa mencari size atau size of sea anemone ini jika seandainya memang size itu tidak ada di dalam teks berikut. Oke, ini adalah teksnya mengenai sea anemones ini. Teks ini pernah saya berikan di meeting di meeting kedua. Jadi adik-adik jika memang tidak terlalu jelas melihat dari slide ini, adik-adik bisa mencari kopian yang sudah adik-adik copy dan bisa membaca dari sana. Oke. Nah, keywords-nya tadi yang seperti saya bilang itu adalah size or size of sea anemone. Oke. Tadi keywordnya saya sudah bilang ya, size. Karena kita akan mengumpulkan informasi mengenai size. Oke. Di dalam teks tersebut, there are no words of size. So, do we have alternative? Yes, we do. Now, we have to find the keywords that is similar to size. What are the words related to size? Nah, bagaimana kalau misalkan kita membaca ada kata red, move slowly, like a lump of a rock, misalkan warna merah, berjalan lambat, atau dia seperti itu onggokan batu, apakah itu berkaitan mengenai size? Ya, itu tidak berkaitan sama sekali tentang size. Size, perlu adik-adik ingat, size itu adalah ukuran. Sementara red, move slowly, dan like a lump of a rock itu adalah lebih kepada shape-nya atau bentuknya dari sea anemone itu. Nah, sementara ingat kata kunci kita adalah size. Jadi yang harus kita lihat adalah ukurannya. Yang berkaitan dengan ukuran atau size itu adalah diameters and millimeters. Oke, berarti itu harus adik-adik cari keywords-nya berkaitan dengan diameters or millimeters. Nah, coba adik-adik jawab pertanyaan ini yang akan kita diskusikan nanti ya. Nah, untuk di dalam video ini saya tidak akan menyebutkan dulu jawaban dari teks tersebut. Oke, ini adalah pertanyaannya. What do we know about the size of sea anemone? A. It is more or less 6 millimeters long. B. It has various lengths. C. It has only small size length. D. The giant species are 90 centimeters. Nah, berdasarkan yang tadi sudah saya jelaskan mengenai size dan keywords dari size tersebut di dalam teks, which one do you think is the correct answer? So you have to figure out, and we're going to discuss it this Thursday. Okay. Lanjut. Oke, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai grammar di sini. What do you know about things that started in the past, but it still affects us in the present? Nah, jadi sesuatu itu yang mulai di masa lampau, tapi itu masih berdampak ke kita di masa sekarang.
Contohnya misalkan, Einstein theory has inspired thousands of people around the world. Nah, kira-kira do you see the starting points of my statement? Kapan ini kira-kira starting pointnya? Berarti kapan mulainya Einstein theory ini inspired thousands of people? Nah, do you know when it ends? Jadi kapan-kapan itu berakhirnya ya? Nah, itu yang menjadi dua kunci pertanyaan kita dulu. Oke, kita akan jumping dulu ke bagian sini dulu. Saya akan membahas mengenai bagian Indonesian language and English. Kalau in Indonesia itu sebenarnya itu adalah konsep yang saya sebutkan tadi, itu sesuatu hal yang terjadi di masa lampau atau mulai di masa lampau but still affects us in the present. Itu sebenarnya adalah konsep dari kata sudah, pernah, atau telah. Contohnya ya, kalau di dalam bahasa Indonesia itu adik-adik misalkan mengatakan, ada teman adik-adik yang bertanya seperti ini, apa kamu mau makan? Nah, adik-adik itu menjawabnya seperti ini, saya sudah makan. Nah, itu berarti adik-adik menolak ajakan dari teman adik tersebut, adik-adik tersebut. Yang artinya, karena saya sudah makan, saya masih kenyang. Nah, itu adalah sesuatu yang dimulai di masa lampau, tapi itu masih punya dampak ke kita di masa sekarang. Nah, masalahnya di dalam bahasa Inggris tidak ada kata sudah, pernah, dan telah itu. Tidak ada kata-kata yang benar-benar bisa menggambarkan kata sudah, pernah, dan telah itu. Makanya di dalam bahasa Inggris kata sudah, pernah, dan telah itu bisa diganti dengan have atau has plus verb 3. Nah, itu nantinya akan bermakna sudah, pernah, atau telah. Okay, if it started somewhere in the past, but it still affects us in the present, then we use this. Nah, kita harus menggunakan ini di dalam bahasa Inggris. Contohnya ya, saya pernah mempelajari biologi. I have studied biology. Nah, I itu sebagai subjeknya, pernah itu adalah menggunakan struktur ini, have atau has yang diikuti oleh verb 3. Karena dia subjeknya I, maka kita menggunakan have yang diikuti oleh verb 3, studied biology. Itu artinya sama dengan saya pernah mempelajari biologi. Seperti yang saya bilang, di dalam bahasa Inggris tidak ada kata pernah, makanya harus dipakai kata have atau has yang diikuti oleh verb 3. Nah, satu lagi nih kalimatnya. Mereka telah menyelesaikan mata kuliah ini. Nah, telah, ada kata telah di sini. So we have to use have or has plus verb 3. They have finished this lesson. Finish itu yang diikuti oleh ed adalah verb 3 dari finish. Nah, di depannya diikuti oleh have karena subjeknya adalah they, maka dia memakai have. Oke. Nah, ini yang terakhir ya. Kenapa kita membutuhkan itu? Why do we need that? Nah, seperti yang saya bilang dulu, grammar itu menurut saya, grammar itu sangat diperlukan ketika kita mempelajari sebuah bahasa. Jika kita tidak mengetahui grammar dari bahasa tersebut, hanya mengetahui vocabulary-nya saja, maka pemahaman kita akan kemana-mana. Bisa saja itu sangat menjadi sebuah hal yang fatal sekali karena kita tidak menangkap inti dari bahasa tersebut. Makanya, we have to learn about the structure or grammar in a language. Karena every structure, every grammar reflects different meaning. Oke, mari kita coba menjawab ini. Silakan adik-adik jawab ya. Nantinya akan kita diskusikan di hari Kamis ini. The Roman Catholic history has been an interesting record of the human race. Saya ulang. The Roman Catholic history has been an interesting record of the human race. What does it mean? Nah, apa maksudnya itu? Nah, saya berikan 3 opsi. Ada A, the history held people's interest. Salah ketik ya ini ya. The history held people's interest. S-nya nggak ada di sini nih. Interest. B, the history records the human race. And C, the history attracts people as attention. Nah, kira-kira dari 3 kalimat ini, yang mana yang menggambarkan
kejadian yang ada di dalam kalimat di atas ini, yang kalimat mengenai the Roman Catholic history has been an interesting record of the human race. Nah, kira-kira yang mana tuh? Kita akan membahasnya di hari Kamis. Jadi adik-adik siap dengan dua jawaban yang dari pertanyaan yang sudah saya berikan ini. Yang pertanyaan pertama adalah mengenai sea anemone, yang kedua adalah mengenai the Roman Catholic ini.